Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 dengan pembahasan materi, melanjutkan materi sebelumnya. Silakan dibuka buku LKS-nya halaman 26. Halaman 26 ya. Kita akan melanjutkan materi pembahasan sebelumnya, yaitu tentang penjelasan ayat surat Al-Fajr. Waktu itu pembahasan kita sampai ayat yang ke-17, tapi belum selesai. Surat Al-Fajr sekarang dibuka halaman 26 buku LKS-nya. Kita melanjutkan ayat yang ke-17. Halaman 26. Di situ ada ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya depannya ada kala, itu ada di halaman 25. Kala sekali-kali tidak, itu ada di halaman 25. 26-nya bal la tukrimunal yatim. Bal la tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Bal, sebenarnya atau bahkan, la tukrimuna, kamu tidak memuliakan al yatim, anak yatim. Jadi la tukrimuna, tidak memuliakan. La tukrimuna apa? Tidak memuliakan yatim, anak yatim. Ya, sekarang kita lanjutkan halaman 26 tadi. Di bawah tulisan ayat balla tukrimunal yatim ada terjemahnya. Kemudian di bawahnya lagi pada ayat tersebut tadi ya, Allah memerintahkan, sebenarnya perintah Allah agar kita untuk memuliakan anak yatim. Ayat 17 surat Al-Fajr juga berarti perintah Allah agar kita memuliakan anak yatim. Apa nak? Ayat 17 surat Al-Fajr perintahnya untuk apa? Memuliakan anak yatim. Itu perintah Allah. Masih halaman 26 ada hadis juga tentang memuliakan anak yatim ya. Lihat di buku halaman 26. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah an Ibni Hurairah. Saya ulangi, cara bacanya mungkin ada yang belum lancar. Khairu baitin, pertama khairu, baitin kedua. Kemudian fil muslimina. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Mari kita artikan.
khairu sebaik-baik. Ya. Ini sudah jadi bahasa sehari-hari. Kalau ada jawaban kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Khair artinya baik. Khairu sebaik-baik. Baitin rumah. Baitin rumah. Fil muslimina orang Islam. Khairun sebaik-baik. Khairu sebaik-baik. Baitin rumah. Fil muslimina orang Islam. Sebaik-baik rumah orang Islam. Khairu baitin fil muslimina. Sebaik-baik rumah orang Islam. Baitun adalah rumah. Jadi khairu baitin fil muslimina. Sebaik-baik rumah orang Islam. Lanjutannya baitun adalah rumah. Fihi yatimun. Fihi itu yang di dalamnya. Yatimun ada anak yatim. Jadi baitun adalah rumah. Fihi yang di dalamnya yatimun ada anak yatim. Jadi kalau mau dirangkai, khairu baitin fil muslimina. Sebaik-baik rumah orang Islam. Banyak rumah, tapi sebaik-baik rumah orang Islam. Baitun fihi, yaitu rumah yang ada di dalamnya yatimun anak yatim. Kemudian belum selesai, ihsanu ilaihi, yang diasuh dengan baik. Ya, kalian di bukunya boleh kasih koma setelah kata yuhsanu ilaihi. Ini untuk memudahkan menghafalnya. Yuhsanu ilaihi, yang diasuh dengan baik. Yuhsanu diasuh dengan baik. Jadi ihsan itu ihsan baik, ahsan paling baik, yuhsanu ilaihi diasuh dengan baik. Ihsanu baik. Saya ulang. Tidak, kita lanjutkan dulu. Khairu baitin fil muslimina. Khairu baitin, sebaik-baik rumah. Fil muslimina, orang Islam. Baitun fihi, adalah rumah yang di dalamnya yatimun ada anak yatim. Yuhsanu ilaihi, yang diasuh dengan baik. Jadi sebaik-baik rumah orang Islam itu adalah yang di dalam rumah itu ada anak yatim, kemudian anak yatimnya diasuh dengan baik. Itu rumah yang paling baik. Itu menurut hadis Rasulullah, hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak rumah, bahkan ada yang miliaran rumah. Ada yang sampai 13 miliar di India. Satu rumah 13 miliar. Rumahnya baik, bagus. Tapi ingat, bagi orang Islam, rumah yang paling baik itu adalah kalau rumah, di dalam rumah itu ada anak yatim, diasuh dengan baik. Itu rumah yang paling baik. Jadi walaupun rumahnya sederhana, tapi di dalamnya ada anak yatim, diasuh dengan baik, itu rumah yang paling baik. Kita lanjutkan. Wasyarru baitin. Wasyarru, dan seburuk-buruk. Syarru itu seburuk-buruk. Wasyarru, dan seburuk-buruk. Baitin, rumah. Fil muslimina, orang Islam. Nah, ini lawannya. Wasyarru, dan seburuk-buruk. Baitin, rumah.
fil muslimina orang Islam, seburuk-buruknya rumah orang Islam kata Nabi, baitun adalah rumah fihi yatimun yang di dalamnya yatimun ada anak yatim, fihi yang di dalamnya yatimun ada anak yatim, yusa'u ilaih yang diperlakukan dengan jahat. Yusa'u ilaih yang diperlakukan dengan jahat. Wa syarru baitin, dan seburuk-buruk rumah, syarru baitin, dan seburuk-buruk syarru seburuk-buruk baitin rumah, fil muslimina orang Islam, baitun adalah rumah, fihi yang di dalamnya yatimun ada anak yatim, yusa'u ilaih yang diperlakukan dengan jahat atau dengan buruk. Jadi rumah yang paling buruk, yang paling jelek bagi orang Islam adalah kalau di dalam rumah itu ada anak yatim, kemudian anak yatimnya diperlakukan dengan jahat atau buruk, itu rumah yang paling buruk. Itu kata Nabi. Pembahasan kita halaman 26. Itu hadis Nabi. Ya. Jadi rumah yang paling jelek, paling buruk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian anak yatimnya diperlakukan dengan jahat. Jadi walaupun rumahnya bagus, bertingkat, ber-AC, semuanya bagus, tapi di situ ada anak yatim, kemudian anak yatimnya diperlakukan dengan jahat, diperlakukan dengan tidak baik, maka rumah itu walaupun secara penampakannya bagus, tapi kata Nabi justru itu rumah yang paling buruk. Nah, berarti ada dua. Satu, hadis Nabi, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, syarru baitin fil muslimina, seburuk-buruk rumah orang Islam, fi baitun fihi yatimun adalah rumah yang di dalamnya, fihi di dalamnya yatimun ada anak yatim, yusa'u ilaih yang diperlakukan dengan buruk. Nah, itu hadis Nabi. Jadi menurut Nabi, bagus buruknya rumah orang Islam itu bukan pada penampakan yang kita lihat, tapi bagaimana kalau ada anak yatim di dalamnya diperlakukan. Ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak mampu untuk ngajak tinggal di rumah? Tidak harus mengajak tinggal di rumah anak yatim. Kalau memang tidak mampu, maka bantu semampunya. Ya, bersedekah kepada mereka, kepada anak-anak yatim. Itu hadis Nabi yang ada di halaman 20. Nah, berikutnya halaman 26. Ini Al-Quran Al-Fajr, surat Al-Fajr ayat 18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala panjangnya 6 harakat haknya. Wala 6 harakat. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kita lihat artinya. Wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Wa dan la tidak, tahaduna saling mengajak. Wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Itu arti wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Mengajak apa?
ala ta'ami untuk memberi makan miskin, orang miskin. Nah, saya ulangi, wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak ala ta'ami untuk memberi makan miskin, orang miskin. Itu artinya. Nah, karena itu ayat ini juga berarti ada halaman 26, perintah Allah kepada manusia untuk memberi bantuan, memberi santunan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Jadi ayatnya wala ta'aduna, artinya apa wala ta'aduna? Dan kamu tidak saling mengajak ala ta'ami untuk memberi makan miskin, orang miskin. Itu halaman 26. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang halaman 27. Halaman 27 kita sekarang belajar memahami, juga belajar membaca halaman 27, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayatnya 254. Ya. Jadi kelas 8 kita lanjutkan Al-Quran Hadis halaman 27, mempelajari apa? Surat Al-Baqarah. Ayat keberapa? Ayat 254. Baik, sekarang kita belajar membacanya dulu. Halaman 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Saya ulang. Cara bacanya, ya ayyuhalladzi, pakai za, bukan lajina tapi ladzina, ujung gigi dengan ujung lidah, za ladzina. Ya ayyuhalladzina amanu nunnya samarkan, nunnya n-nya al, bukan an. Kalau an itu jelas. Ini samar. Apa sih samar? Ikhfa. Al, nun mati bertemu fa. Habis nun mati ada huruf fa. Al, nunnya samarkan. Al dan lamain. Al, jangan terlalu cepat. Bisa 2 ketukan sampai 4 ketukan. Anfiqu mim tasdid dengungkan. Mim jangan langsung mimma, tapi mimma razaq, zai razaq, bukan rojak tapi rozak. Ejaan kita z. Razaq, qaf tanda bacanya sukun atau mati seperti lingkaran. Kalau qaf tanda bacanya sukun atau mati seperti lingkaran itu, maka qafnya memantul, qalqalah. Razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma
mimma razaqnakum. Mim razaqnakum, mim mati, habis itu ada mim. Mimnya didengungkan dulu, idgham mutamathilain. Razaqnakum min qabli, min, nun mati, habis itu ada huruf qaf, ikhfa, lamain, nunnya samarkan. Min qabli ay, nun mati bertemu ya, idgham biguna. Ay, lamain dulu. Ay ya'tiya yaumul la bay'un, ikhfa, la bay'un fihi wala khulqa wala khullatu, idgham biguna, wawunya lamain, wala khullatu. Kenapa idgham biguna? Khullatun ketemu waw menjadi khullatu, habis ada tanda baca ada huruf waw. Khullatu wala syafa'ah wal kafiru, F bukan P, wal kafiruna humuz zalimun. Nah, itu ayatnya. Ya. Kita sampai pada baca ayatnya dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mempelajari arti dan mempelajari penjelasannya. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Dibaca lagi yang sudah saya jelaskan bukunya, diulang-ulang terus agar nanti pada saat ulangan kalian bisa menjawabnya tanpa melihat buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.